Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya, kita semua sehat Pak ya. Baiklah Pak, saya Dodi Wijaya, SPD dari calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Muara ini. Jadi saya ini CGT dari SMA Negeri 1 Tekar yang Bapak pimpin Pak. Saya akan mengadakan wawancara dengan Bapak hari ini tentang itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak bersedia Pak untuk melakukan? Bersedia Pak? Kalau bersedia Pak, boleh untuk memperkenalkan diri dulu Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Saya Sadarudin SPD MSI, Kepala SMA Negeri 1 Tekar, yang bertugas semenjak 2015 di sini, kurang hampir 8 tahun. Saya mengajar pelajaran biologi sebagai seorang kepala sekolah karena 0 jam. Sehingga sementara sekarang ini saya berperan sebagai supervisor pelajaran biologi. Oke Pak, langsung saja pertanyaan pertama Pak. Jadi selama Bapak memimpin, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh ya, terima kasih. Sebagai pertanyaan yang pertama, selama saya bertugas di sini, kalau masalah itu tentu ada dan selalu ada. Dari hari ke hari, minggu ke minggu ataupun bulan ke bulan, bahkan setiap tahun pasti ada masalah. Lagi yang berhubungan dengan manusia, makhluk hidup. Lagi yang kita hadapi ini adalah peserta didik dan melibatkan tentunya tenaga pendidikan, baik itu guru, tenaga administrasi, maupun komite sekolah, ataupun orang tua, ataupun masyarakat sekitar, ataupun institusi pemerintah yang berada di wilayah sekolah ini. Nah, masalah itu tentu tidak akan ada habisnya, dan masalah tentu selalu ada, dan kita sebagai seorang pemimpin atau minimal seorang kepala sekolah harus menyikapi masalah itu dengan bijak. Dan tentu kita harus bisa mengidentifikasi apakah masalah itu penting atau tidak penting, atau harus ada solusinya, atau besar atau kecil, kira-kira itu. Dan di dalam kerjanya tentu kepala sekolah tidak hanya tugas itu. Jadi dalam mengidentifikasi masalah tersebut Pak ya harus benar-benar bijaksana lah ya. Oke Pak, yang kedua Pak, selama Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, bagaimana menurut Pak? Ya, dalam menyikapi tadi masalah tadi harus bijak, diambil, diidentifikasi dulu masalahnya, dianalisa, dan tentunya ada yang skala prioritas. Apalagi itu keduanya mengandung nilai kebaikan. Diambil baik, tidak diambil juga baik, dibicarakan masalahnya itu baik, tidak dibicarakan masih tetap harus baik. Karena yang dihadapi ini manusia, kan beda menghadapi tanah atau benda mati, kan sikap kita dalam mengambil kebijakan itu kan beda-beda. Nah, dalam hal ini tentunya ada skala prioritas. Semua masalah itu harus kita tuntaskan, kita selesaikan. Walaupun saya contohkan ya, seperti guru tidak mengajar, kan harus ada tindakan pasti. Dan itu kan tidak benar. Tapi harus dibikin benar dia. Karena itu tanggung jawab pribadi, tanggung jawab sebagai pendidik. Ada risikonya. Kalau tugas kewajiban itu tidak kita laksanakan, satu sisi kita ngambil tindakan, satu sisi lain kita juga harus memikirkan yang kita beri tindakan tegas itu. Saya contohnya guru. Karena tugas dan kewajiban dia. Tapi kalau diberi sanksi pun, berdampak sanksi itu terhadap dia. Nah, makanya harus menyikapinya. Makanya kalau sekolah itu dari organisasi itu, sebenarnya permasalahan-permasalahan itu kan ada yang tertulis. Jadi dia ada rekamnya. Jadi dia tidak bisa membantah. Nah, itu ada absen, ada rekaman CCTV,
saya mengamati. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Pak ya harus diprioritaskan mana yang diprioritaskan, mana yang tidak Pak ya. Oke Pak, yang bagus Pak. Kemudian yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan, yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Seperti nomor 2 tadi ya kelanjutannya, itu harus ada langkah, tentunya mulai dari identifikasi masalah, harus ada analisa masalah, dan harus ada jalan keluarnya masalahnya. Itu dipecahkan, tentunya melibatkan yang bermasalah dengan tidak menyampingkan ada banyak sekali faktor-faktor pertimbangan dampaknya. Kalau keputusan ini dampaknya apa, jika diambil tindakan ini dampaknya apa, jika tidak diambil tindakan dampaknya apa. Adalah tugas kita sebagai pemimpin atau sebagai pembina di sekolah ini, dan semuanya itu harus tentunya bertanggung jawab, baik yang bermasalah ataupun yang mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah. Ya, nah Pak, jadi ada beberapa langkah ya Pak ya. Pertama diidentifikasi, kemudian dianalisis, dan ditanggungjawabkan Pak ya. Oke Pak, nomor 4 Pak. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak sebutkan tadi? Nah, tentunya dari masalah tadi kita lihat besar kecilnya masalah. Besar masalah itu kalau dia besar ya dikecilkan, kalau dia kecil bagaimana caranya masalah itu cepat dituntaskan dan tidak berlarut-larut. Tentunya harus ada urutannya tadi, identifikasi, dianalisa, saya nanti ada evaluasinya, ada perubahan, baru nanti ada tindak lanjut. Jika tidak ada perubahan juga ada tindak lanjut, mungkin sanksi yang lebih tegas lagi atau lebih berat lagi. Jadi besar kecil masalahnya itu ya Pak ya. Kalau yang besar dikecilkan, kalau yang kecil dihilangkan, dan juga sesuai dengan peraturan Pak ya. Kita kan menyangkut komunikasi, itu bedanya kita menangani manusia dengan benda mati kan beda. Kalau kita di perkebunan kan beda, ada tindakannya, tanamannya sudah nyamuran dan potong dimusnahkan kan itu kan. Ini manusia, kemudian ada langkah-langkah yang konkret, ada langkah yang bersifat manusiawi, mesti kita pikirkan. Kalau diberi sanksi bagaimana dampaknya, kalau tidak selesaikan bagaimana dampaknya, masa satu merusak orang banyak. Untuk pertanyaan nomor 5 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Di dalam mengambil keputusan tadi, dalam menyelesaikan suatu permasalahan, itu dilema, ya, dimakan mabuk, dibuang sayang, istilah dilema itu kan. Ya. Tantangannya tentu yang bermasalah itu karena dia tidak menerima, tantangannya tidak menerima, makanya di situ kita harus ada bukti yang konkret. Seperti tadi ada absen, mungkin dia mengelak, saya tidak pernah malas, mana buktinya? Atau CCTV kan kelihatan. Jadi sekarang kita terapkan pinjer atau EY atau PACE, bisa lagi kita berbohong padahal kita tidak masuk, contohnya yang melakukan masuk. Ya, sama juga dengan anak-anak, bisa juga kalau sekolah-sekolah yang maju, sekolah yang sarananya lengkap, biasanya anak-anak juga absen pakai face, pakai muka, wajah. Itu dia masuk gerbang sekolah kelihatan langsung di wajahnya di absen. Jadi wajah itu tidak bisa tukar dengan yang lain. Tapi ada CCTV juga yang mengawasi itu, umpamanya dari segi kehadiran, disiplin kehadiran, lagi ditambah dengan disiplin yang lain dalam melaksanakan tugas. Jadi tantangannya banyak yang tidak menerima pasti. Tapi ada bukti ya Pak, sesuai dengan absen dan lain sebagainya. Oke Pak, bagus Pak. Kemudian nomor 6 Pak,
apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal Pak dalam sebuah penyelesaian kasus di dalam etikanya Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau sesuai jadwal Pak? Disesuaikan dengan jadwal. Jadi kita lihat dulu, tadi kan identifikasi ya dulu masalahnya. Kalau ringan bisa istilahnya spontanitas. Ada tindakan yang langsung spontan. Jadi kalau itu sudah berlarut-larut, tentunya ada prosedurnya. Dan jadwal itu ada yang terjadwal, ada yang tidak. Seperti di sekolah ini kan guru itu ada supervisi, itu terjadwal, supervisi kelas, supervisi program, lalu pembina-pembina, supervisi kegiatan. Kalau bagi anak-anak juga seperti itu ada kegiatan mereka ekstrakurikuler, ada pembinanya, itu terjadwal. Ada di upacara, ada rapat bulanan, rapat meeting, rapat proyek sekolah, bahkan rapat kenaikan atau kelulusan, itu terjadwal. Tapi ada juga yang tidak terjadwal yang sifatnya spontanitas. Masalah biasa, contoh sampah. Jadi kita sebagai kepala sekolah terpaksa harus mencontoh ngambil sampah. Itu kan spontanitas. Kalau mendapatkan dulu susah. Contohnya, kan itu masuk masalah. Sampah. Itu karakter anak karena itu belum lengkap. Jadi ada spontanitas, ada yang dijadwalkan, ada yang prosedur Pak ya. Jadi ada beberapa. Kemudian Pak, nomor 7 ini Pak. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Jadi dilema etika jadi seperti saya bilang tadi, dimakan mangkuk gunung sayang sama dengan buah pepaya. Nah, tentunya dalam penyelesaian itu kan kita harus ada komunikasi. Itulah bedanya antara manusia dengan makhluk lain. Ada komunikasi, kalau komunikasi ini nyambung, masalah itu bisa selesai. Komunikasi yang baik dan tidak dihadapi dengan emosi. Tapi sebagai manusia kadang-kala saya sebagai pemimpin, kadang-kalanya kita itu terpantik juga ada rasa emosi, pasti ada, itu manusiawi, tapi itu harus bisa dikendalikan, terutama apalagi itu menyangkut peserta didik anak-anak. Jadi tetap berkomunikasi Pak ya dengan Komunikasi seluruh stakeholder yang ada di sekolah. dan tidak dengan emosional, enggak. Harus komunikasi yang baik dengan kepala dingin, menyelesaikan diskusi, ada kompromi. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, nomor 8. Dari semua yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dan pengalaman Anda Bapak sebagai dilema etika ini Pak? Jadi pengalaman saya sebagai kepala sekolah, terutama di sini, SMA 1 Tegalu, ini kurang hampir 8 tahun ini, banyak sekali masalah. Dan itu banyak sekali pengalaman yang saya dapat dan menambah wawasan kita untuk membicarakan suatu masalah. Di sana kita perlu harus bersikap dewasa, harus mengendalikan emosi, harus kerja tim, melibatkan banyak orang, karena tim itu keberhasilan dari suatu kerja itu kan tim kerja, tidak hanya menonton kepala sekolah saja, tapi untuk hal-hal tertentu ada yang namanya kita harus mengambil sendiri, diputuskan dengan tegas, apalagi menyangkut disiplin, apalagi menyangkut masalah keselamatan serta didik ataupun tenaga pendidik. Banyak sekali ya Bapak selama 8 tahun memimpin, pengalaman-pengalaman yang Bapak kirakan. Oke Pak, terima kasih. Dari 8 pertanyaan tadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwa Bapak selama 8 tahun ini, yang pertama itu Bapak telah menerapkan itu berbasis kebijakan nilai-nilai universal. Kemudian yang kedua juga Bapak bertanggung jawab, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya Pak, itu sesuai dengan guru penggerak itu berpihak kepada murid. Terima kasih Pak ya. Sasaran utama itu peserta didik. Terima kasih Pak ya. Bekerja ya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti Bapak lihat sehat. Alhamdulillah. Semoga Bapak juga seperti itu Ya ya. Bu, amin Bu. Alhamdulillah Bu sehat Bu. Perkenalkan diri Bu, nama saya Dodi Wijaya SPD dari SMA Negeri 1 Klepu. Saya ini guru penggerak Angkatan Kabupaten Muaram Bu. Jadi di sini tugas modul 3.1 ini kami akan mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah Bu, sebagai pimpinan, itu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Ibu bersedia Bu untuk wawancara? Allah. Silakan untuk memperkenalkan diri Bu. Nama saya Ahmad Zul, dan pendidikan saya kepala SD Negeri 2 Klekar, dan sekarang sebenarnya PL ya. Oke, terima kasih. Oke, sudah siap Bu pertanyaan Ibu? Allah. Ya, pertanyaan pertama, selama Ibu memilih ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan Jadi biasanya kalau khusus kepentingan yang baik bersama memberikan, dan tetapi jika kedua juga bisa akan terang negatif, rasanya sangat masalah saya rasanya itu saya bicara diri tentunya dengan apa supaya terjadikan yang kedua bermasalah dengan sejauh baru dan pertanyaan kedua, pertama ini bagaimana Ibu menjalankan jalan keputusan ini, pertama kasus bina ada kepentingan sama-sama atau sama berbagi. Iya. Keputusan tersebut sama seperti yang pertama tadi, yaitu dengan musyawarah tentunya. Setelah lebih dahulu bagaimana sih saya jalan, apa ada pihak yang memberikan, tidak dijalankan, bagaimana katanya muncul kepentingan. Kalau saya contoh sih lebih kepada saya tidak kerja itu sih kita jalan aturan di sini ada di sana. Oh iya kan? Benar. Lalu kalau kita tidak jalankan aturan tersebut, tentu kita akan salah ya. Dan apabila cara kita jalankan juga tidak akan mendapatkan dukungan, akan dapat tekanan. Jadi untuk ambil jalan tengah dengan menyelesaikan permasalahannya yang baru-baru ini intensi, ada jam regulasi yang karena si tempat yang saya baru ajarkan bukan duduk di sini karena dari situ saya berikan pada mereka, tapi yang keluar tidak belajar siswanya kapan menyalahkan dan sama menggunakan. Oh iya. Di sini dilema Ibu itu masih singkat ya, yang kita mensosialisasikan dulu karena presensi. Iya. Baiklah Ibu, jawabannya yang nomor 2, langkah atau prosedur yang bisa dilema ini. Yang pertama tadi kita kenal dulu ya, sumber masalah apa yang kira-kira maksud. Saya tadi sepertinya peran tadi, kalau tidak kita sosialisasikan, lalu misalnya terkait pendapatan dengan penilaian kinerja mereka akan juga ya, tiba-tiba misalnya pendapatan saya berkurang. Nah, untuk mengenai hal tersebut kita sosialisasikan dulu bahwa nantinya kalau aturan ini salah, misalnya kita terlambat dalam beberapa, ada akumulasi, ada penilaian. Jadi bagaimana mereka mengantisipasinya supaya semuanya berjalan sesuai dengan. Jadi langkah-langkahnya itu Bu ya, yang mencari masalah, kemudian mensosialisasikannya, kemudian diajak berunding menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik. Oh iya.
sekali Bu. Kemudian Bu, nama, jadi hal apa saja yang selama ini Ibu dapat dalam mengambil keputusan tentang kasus di Amerika? Beberapa kasus. Yang pertama mengenai misalnya kata ada sesuatu salah, tentunya dengan kita memberiakan teman kita yang mempunyai kemampuan itu, supaya begitu kita menemukan sesuatu itu dengan harapan yang kita lakukan tadi bisa mendapat dukungan dari Itu Bu ya. Yang pertama Iya. ya. Teman Iya. yang Bu. Ya. Dan Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tentang kasus tema etika? tantangannya. Iya, tantangan Kalau kita ambil dari banyak kata negeri ya, namanya kasus untuk misalnya kita akan membangun pembangunan gedung, kita harusnya mendapat dukungan dari warga sekitar, tetapi karena bukan masyarakat sini, tentunya itu kadang-kadang kita tidak lebih dulu kami menanyakan bagaimana asal usulnya, tentu saja akan terbenturan masalah ya masyarakat sekitar. Nah untuk itu saya lebih memfokuskan untuk mengajak teman-teman atau memandang yang di sini, kalau di sekolah ya senior, kebetulan kepala sekolah juga, jadi dia lebih tahu, lebih bijak atas hal tersebut. Saya sorong dulu kesalahannya, lalu ya ajak dia berunding bagaimana untuk pendekatan masyarakat itu. oh iya. Sekali tantangannya bukan dari dalam, dari luar Iya, Bu ya, dari masyarakat dalam pembangunan Bu ya. Jadi cara menyelesaikan dengan mengajak senior atau menjadi sekolah ini Bu. Kemudian Bu, apakah Bu sebuah kala atau tertentu Bu dalam sebuah kasus cuma ini yang maksud apa langsung menyelesaikan apa atau menyelesaikannya itu prosedur apa Ibu jalankan? Untuk masalah yang saya contohkan tadi ya, misalnya saya rendah dulu, saya bersama dulu, kalau banyak kepentingan yang menyangkut kita jadwalkan komite untuk melibatkan misalnya pemerintahnya, karena nanti suatu yang kita akan tantangan. Oh iya. Jadi tergantung masalah Iya, ya. Ada yang spontan. Ada yang bisa spontan kalau punya masalah siswa, kerasnya, mungkin bisa melibatkan di luar hanya dengan sama. Oh iya, ada yang juga wajib. Ya, benar sekali. Kemudian Bu, pertanyaan juga Bu. Jadi adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini membantu atau membantu Ibu dalam kasus-kasus etika di 5 etika ini? Ada Ada, bukan seseorang, bukan seseorang Bu, tapi satu tim Bu. dalam sekolah dasar negeri 2 Kelkari, dari sudah siap, kemudian juga baik itu tenaga pendidik maupun tenaga pendidikannya. Jadi merupakan kesatuan yang alhamdulillah sama warganya terkenal. Bukan seseorang Bu ya, seluruhnya. Kemudian apa terakhir Bu yang dari semua pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman Ibu dalam keputusan? Pelajaran yang sangat penting. Pertama, di intuisi terhadap satu kasus. Kemudian cari akar masalahnya di mana, apakah bisa saya selesai sendiri dengan sistem baiknya, ketika tidak, yang efektif pembelajaran adalah dengan musyawarah, dengan musyawarah sesama anggota kita di tim sekolah. Oh iya, tepat sekali. Jadi yang pertama, yang kedua bahwa seorang pendidik, seorang pegawai, seorang kepala itu tidak harus militer. Nah, untuk mendapatkan hasil baik sesuai harapannya, kalau tidak didukung teman-teman lainnya tentu tidak bisa. Ya, jadi hindari hal yang otoriter. Jadi yang pertama melakukan uji dulu ya, kemudian otoriter yang tertimbul dalam sebuah kepemimpinan. Jadi kerja satu tim Bu ya.
lebih ke kekeluargaan dan di situ. Itu tak gampangnya Bu ya, Iya. kekeluargaannya itu Sangat penting. sangat penting Bu. Oke Bu, itu beberapa pertanyaan yang telah saya sampaikan dengan ini. Jadi dari 8 pertanyaan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa selama ini Ibu telah mengambil keputusan pertama berbasis kebaikan nilai-nilai universal sebagai pemimpin. Kemudian Ibu juga yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga itu berpihak kepada murid. Iya. Terima kasih Bu ya atas wawancaranya. Sama, semoga bermanfaat, semoga sukses ya Pak Amin. ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik, hari ini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Dodi Wijaya SPD. Saya ini dari SMA Negeri 1 Klekar. Jadi di sini saya calon guru penggerak Pak, angkatan 8 ya. Kabupaten Morenin Pak. Jadi maksud kedatangan saya hari ini, saya ingin mewawancari Bapak sebagai pemimpin. Boleh Pak ya. Boleh. Jadi di modul 3.1 itu judulnya itu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kalau boleh diwawancarai Pak, boleh perkenalkan nama Bapak Pak? Nama saya Herman, Kepala SD Negeri 4 Kalkar. Oh ya, Desa Suban Baru, Kabupaten Morenin. Kabupaten Morenin. Ya Pak, jadi itu Firman Pak ya, nama Bapak. Herman ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, ini ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika Pak atau rujukan moral ini? Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang berhubungan dengan moral, pertama mengidentifikasi kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah kami pada siswa. Masalah siswa, kedisiplinan siswa dulunya agak kurang di sini Pak. Kemudian kedisiplinan guru-guru PTK juga, masalahnya guru-gurunya alamat rumahnya jauh dari sekolah. Ada 2 guru yang dari kabupaten lain malah Pak, dari Kabupaten OI. Ada juga guru yang kabupaten yang sama tapi jauh, desa pinggiran, desa Segayam.
Jadi ada lebih kurang 4 guru yang domisilinya jauh dari desa sekolah tugasnya, kelas Tuban Baru. Jadi mereka sering telat masuk sekolahnya. Jam 8.30, jam 8 paling cepat datang ke sekolah. Jadi langkah saya mewawancarai guru itu, saya panggil apa masalahnya. Dari hasil wawancara saya ambil keputusan pada guru tersebut supaya mereka berangkat dari rumahnya pagi-pagi sekali, begitu selesai subuh jam 5.30 harus berangkat ke sekolah. Jadi itulah keputusan yang saya ambil. Saya tidak bisa mengulur waktu guru tersebut untuk aktifan jam tugasnya. Jadi saya bisa menasihati guru itu supaya datang lebih awal lagi ke sekolah ini. Alhamdulillah semuanya sudah berhasil. Setelah beberapa hari mereka aktif datang pagi. Jadi yang langkah-langkah Bapak itu mengidentifikasinya yang pertama masalah-masalahnya itu apa? Identifikasi Pak ya. Berarti mereka pergi sekolahnya memang siang berarti. Iya benar Pak. Jauh siang lagi. Jadi gimana lagi mau tepat waktu Pak ya. Jadi harus setelah sholat subuh harus berangkat dari tempat masing-masing. Kemudian Pak, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Saya ambil contoh itu masalah kedisiplinan anak yang sering keluar pagar. Di sini mereka keluar pagar, rupanya mereka lapar, pengen jajan. Oh iya. Di satu kepentingan lain, sekolah tidak boleh keluar pagar. Iya benar. Nah, jadi saya panggil itu ibu-ibu kantin yang di luar itu supaya jualan di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Dibuatkan kantin ala kadarnya di dalam sekolah, ada berapa 3 ibu kantin ditertibkan, tidak boleh di luar. Setelah beberapa hari ternyata hasilnya bagus, alhamdulillah. Mereka tidak lagi jajan keluar dan bisa dikontrol kesehatan makanannya. Kan di dalam lingkungan sekolah mereka. Jadi Pak, selama ini ya kedisiplinan anak yang kurang Pak, karena mereka ini keluar pagar untuk mencari makanan Pak. Setelah itu Bapak panggil yang jualan makanan itu untuk membuka kantin di lingkungan sekolah sini Pak ya. Lingkungan sekolah. Oh iya. Dengan aturan mereka harus ikut aturan-aturan sekolah, masalah kesehatannya, masalah sampahnya. Oh iya benar itu Pak. Lebih terkontrol Pak ya kesehatannya dengan aturan-aturan yang ada di sekolah ini. Kemudian Pak, yang nomor 3 Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk dari dilema etika tadi? Pertama, pendekatan pada anak, itu langkah saya. Mengidentifikasi masalahnya apa, anaknya dipanggil. Terus inilah beberapa hari, apabila masih belum, maka kita kerjasama dengan orang tua. Di rumah mereka tolong dibimbing, di sekolah juga dibimbing. Alhamdulillah setelah mengambil langkah tersebut ada perubahan masalah dilema etika. Mantap sekali Pak. Jadi ada 3 Pak ya langkah. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua melakukan pendekatan terhadap anak tersebut, dan apabila belum ada perubahan memanggil orang tuanya ya Pak untuk bekerja sama. Kita sebagai guru di sekolah, mereka sebagai wali siswa di rumah masing-masing ya. Mantap sekali Pak. Kemudian nomor 4 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Yang efektif selama ini yang sering sudah saya lakukan, pertama kita menegakkan kesepakatan kelas.
sudah ada kesepakatan kelas Sudah. Pak ya? Ya, kalau dulu kan disebut peraturan kelas. Iya iya Pak. Sekarang ini sudah itu membuat kesepakatan sekolah Iya Pak. bersama keluarga besar sekolah. Keluarga besar sekolah itu juga terikat orang tuanya di situ kan, PTK juga anak sekolah. Nah, kesepakatan sekolah ini kita disiplinkan, kita buat aturannya secara tertulis. Nanti seluruh mereka menyepakati peraturan itu. Oh, mantap, Pak. Jadi yang pertama menegakkan kesepakatan Ya. kelas Pak ya. Yang kedua Kesepakatan sekolah. kesepakatan sekolah. Oh, mantap sekali Pak. Kemudian dari tadi nomor 4, ini sekarang Pak nomor 5, pertanyaan Ya. nomor 5. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak. Memang ada tantangan. Ada tantangannya Pak ya. Apa saja itu Pak tantangannya? Pertama, tantangan saya selama ini dalam mengambil keputusan pada masyarakat, nomor satu, kadang-kadang salah pengertian. Oh, masyarakat ya. Jadi pendekatan lagi ke masyarakat, balik-baliknya kan. Iya Pak. Mereka tidak ingin anaknya terlalu keras dalam menegakkan peraturan. Di situ mereka mungkin salah pengertian, terlalu ketat. Iya iya benar benar. Selama ini di rumah anak saya bebas katanya kan. Benar. Mengapa di sini dia tidak bebas? Jadi kita ada pendekatan dalam kawasannya, masalah-masalahnya itu masalahnya pada masyarakat perempuan. iya. Kemudian masalah yang kedua pada anaknya sendiri. Anak di sini kendalanya kesepakatan itu kadang diikuti dalam beberapa hari, 3 hari sudah aman, 3 hari lupa. Iya, iya. Jadi kesepakatannya setiap minggu harus ditegaskan lagi dengan masalahnya itu. Jadi ada 2 langkah Pak ya. Yang pertama karena masyarakat di sini kurang salah paham Pak ya. Padahal kita ini menegakkan dia disiplin bermaksud baik untuk anak, tetapi masyarakatnya menganggap bahwa itu terlalu keras untuk anak didiknya. Yang kedua mengingatkan lagi Pak ya. Dalam langkah-langkah ini mengingatkan lagi kepada anak karena ya paling lama itu 3 hari. Setelah itu lupa lagi. Jadi terus diingatkan lagi Pak ya. Itu langkah-langkah yang Bapak lakukan Pak ya. Oke Pak, sangat tepat sekali Pak. Kemudian Pak nomor 6 Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan Pak? Memang ada 2 langkah yang saya lakukan. Pertama, kalau kasusnya kecil dianggap tidak terlalu besar pada anak, itu penanganannya langsung di tempat. Langsung di tempat pada guru kelas yang penting. Ini apabila ada langkah keduanya, ada beberapa anak yang kasusnya masalahnya agak berat, kita mengadakan bimbingan pada anak tersebut dipanggil. Jika perlu orang tuanya juga dipanggil. Langkah langsung Pak ya. Ada dua ini berarti Pak jadwal. Kalau masalahnya kecil langsung diselesaikan di tempat atau spontanitas kita Pak ya. Yang kedua kalau dia berat terjadwal per minggu ya. Sekali pada guru kelasnya, karena guru BK-nya belum ada. Belum ada Paksa guru kelas. ya, guru kelasnya masing-masing Pak ya. Tepat sekali Pak langkah-langkahnya. Kemudian Pak nomor 7 Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membuat Bapak dalam pengambilan keputusan dalam hal ini Pak, kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, Bapak bekerja sendiri atau bersama tim atau gimana itu Pak? ya bersama tim Pak ya. bersama tim, terutama saya andalkan guru-guru senior. Ada beberapa guru senior di sini kan, seperti Pak Habib, Pak Saiful, Pak Abu. Kemudian langkah kedua juga seluruh guru musyawarahkan dalam mengambil keputusan. Jika saya bingung, saya sendiri bingung harus bagaimana ya. Jadi saya kompromi pada guru-guru. Jadi ada 2 langkah Pak ya. Yang pertama dalam pengambilan keputusannya itu tidak ada individu ya, artinya satu tim Pak ya. Artinya guru senior juga bisa
atau kalau masih bingung dimusyawarahkan Musyawarahkan bersama. sesama rekan guru. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan pembelajaran apa Pak, yang Bapak petik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran bagi saya dalam mengambil keputusan selama ini berarti kita dalam mengambil keputusan tidak boleh tergesa-gesa, langsung spontan. Harus bertanya dulu pada rekan-rekan guru senior, pada tim-tim tadi kan. Sudah itu pengalaman kesan yang baiknya bahwa setiap masalah itu diselesaikan secara pendekatan, secara musyawarah dan pendekatan secara halus. Tidak boleh keputusan itu secara hukum yang kasar. Oh iya, apalagi kita di desa Pak, ya. Ya. Jadi ada dua pembelajaran Pak ya. Ya. Yang pertama itu dalam pengambilan keputusan tidak boleh tergesa-gesa Pak ya. Kemudian harus menyelesaikannya dengan pendekatan. Baiklah Pak, itulah 8 pertanyaan. Jadi dari pertanyaan tadi Pak, dapat saya ambil kesimpulan bahwa selama ini Bapak telah mengambil keputusan yang pertama itu berbasis kebajikan, nilai-nilai universal Pak, pada sebagai seorang pemimpin. Yang kedua bertanggung jawab, dan yang ketiga berpihak kepada murid. Itu saja Pak wawancara dari saya. Terima kasih selebihnya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.